5 tahun tersiksa, Intan Nabila pantang berdamai dengan Armor. Untuk pertama kalinya, Cut Intan Nabila tampil di hadapan wartawan membicarakan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialaminya. Di tengah proses pemulihan pasca melahirkan dan penganiayaan oleh Armor Toreador Gusti Fante suaminya, Intan terlihat berusaha tampil baik-baik saja. Didampingi pamannya Hanafi Hasan, serta penyanyi yang juga anggota DPR RI Mulan Jamila di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat Minggu sore kemarin. Selebgram berusia 23 tahun ini menjelaskan kondisi fisik dan psikisnya. Sebenarnya kondisi Intan sekarang mungkin kelihatan baik-baik aja karena emang udah biasa kayak gini. Jujur aja di dalam hati paling dalam tuh masih banyak banget trauma dan ingatan-ingatan tentang tentang kejadian-kejadian, bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Trauma itu sembuhnya lama. Kalau besok kita ke rumah sakit lagi ya, karena masih banyak banget bekas luka dan memang memar-memar di badan tuh masih banyak. Intan ini dalam keadaan recovery setelah melahirkan. Belum genap 30 hari. Sebetulnya tidak ada permasalahan seperti ini pun dia harus punya waktu untuk recovery. Dalam kasus KDRT yang dialami Cut Intan Nabila terungkap, Intan sering mengalami kekerasan fisik dan verbal oleh Armor sejak 5 tahun lalu. Anehnya, selama itu, Intan tidak melakukan perlawanan dan bahkan malah memiliki 3 anak. Ada apa dengan Intan? Benarkah ada mendapat ancaman dari Armor sehingga tidak berani cerita kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya ataupun melapor ke polisi? Ya, pernah sih sebenarnya ada upaya untuk melapor, cuman emang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Berharap banget sebenarnya untuk dia tuh berubah. Cuman terakhir itu karena udah merasa kalau kelakuan dia itu udah bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melapor demi anak-anak saya juga. Beberapa tahun yang lalu itu saya nggak ngelapor demi anak-anak. Saya itu bukan tipe orang yang mudah bercerita. Jadi keluarga nggak banyak tahu tentang kasus ini, teman apalagi nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu detail tentang permasalahan kasus ini, nggak ada. Ayah Intan sedih banget. Dan ketika kasus KDRT yang dialaminya tersiar ke seantero tanah air, Intan Nabila malah dikabarkan mencabut laporannya terhadap Armor di Polres Bogor setelah orang tua Armor meminta perdamaian. Mengenai hal itu, Intan memberi penegasan. Terkait pencabutan gugatan itu tidak ada sama sekali. Selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya. Dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya. Saya minta dukungan supaya kita kawal bersama. Geger, Atta Halilintar sudah siapkan batu nisan, ada apa? Jika biasanya seseorang mengingat kematian saat berusia lanjut, lain halnya dengan Atta Halilintar. Ya, suami Aurel Hermansyah itu rupanya sudah mengingat kematian di saat usianya menuju kepala 3. Bahkan, Atta telah mempersiapkan batu nisan yang kelak akan digunakan jika sang pencipta tiba-tiba memanggil. Hal ini terungkap saat Doel berkunjung di kantor miliknya. Kali ini kita bakal dikasih suguhan eksklusif yang menarik dari Bapak Atta Halilintar. Waduh. Wah, ini slogan musolanya setiap yang bernyawa akan merasakan. Kenapa tuh tak bikin itu tak? Ini mas baru bro yang shoot ke sini. Jadi di musola rumahku sama musola di sini tuh ada apa? Ini batu nisan. Jadi nanti kalau aku meninggal aku mau pakai batu nisan ini. Iya, aku ditaruh di musola aku sini, musola aku di rumah juga. Batu nisannya ntar kalau jadi setiap aku kesini, jadi aku ngerasa di dunia ini kita nggak ada apa-apanya. Self reminder ya. Self reminder. Ngeliat ini, oh nanti aku akan berakhir di bawah batu nisan ini. Ya, memang tak ada yang bisa menolak kematian.
Kematian akan berkunjung dimanapun dan tak peduli siapapun. Alasan inilah yang membuat ayah dua anak itu untuk selalu mengingat kematian agar tak melulu teringat seputar duniawi. Tapi lu kadang yang dirimu suka mikir tentang kematian. Iya, aku suka mikir aku nih, kalau aku lagi kayak pusing aja sesak napas, ini aku udah mau mati, aku asyhadu an la ilaha illallah. Aku ngerasa aku kayak ya harus Anxiety. siap nggak siap, kita harus siap karena mati itu nggak ada jadwalnya. Tak hanya itu, Atta juga mengungkap rahasia seputar rezekinya terus mengalir. Selain rajin bersedekah, Atta juga selalu mengingatkan teamworknya untuk beribadah. Bahkan Atta sengaja meletakkan musola berdekatan dengan ruang sales marketing. Ide ini pun menjadi inspirasi untuk Dul jalani. Tapi kalau dari ininya, aku senang sih sholat sini. Kenapa dideketin? Supaya didoain terus. Oh, Sales iya. dan marketing. Terus orang Jadi ya, biar lu. sales Oke, marketingnya oke, semua oke. inget sholat. Oke. Ini thank you, gue akhirnya aku pengen bikin gini juga. Iya ternyata tuh sales tuh kalau harus deket-deket ibadah, deket sholat. Amin gitu. Jadi setiap mereka lagi nego kan, ya Allah amin. Ternyata deal langsung. Ini Alhamdulillah. harus aku contek ini nanti di kantorku nih. Kadang-kadang kita usaha lupa doa. Iya, betul Jadi sekali. doa dulu. Atta ini ternyata dalam juga ya. Taklukan Gunung Prau, Luna Maya pamer hujan meteor. Kita udah sampai puncak Gunung Prau. Udah nyampe. Sekali. Gak sabar minum teh hangat. Gak sabar nanti malam ada meteor shower. Iya. Luna Maya bersama Yurayunita CS tak bisa menyembunyikan rasa bangga berhasil menaklukkan Gunung Prau. Begitu tiba di puncak Gunung Prau, kekasih Maxim Bucie langsung meluapkan rasa bahagia bernyanyi di ketinggian 2590 mdpl. Sana senang, mana hatiku sedih. Jangan dong. La 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 la. Seru lah ya, apalagi bisa pergi dengan orang-orang yang sama-sama punya concern yang sama, kesukaan yang sama. Jadi menyenangkan lah bisa pergi dengan teman-teman yang punya jiwa adventure yang sama. 2 hari jadi anak gunung, Luna Maya benar-benar bikin iri. Pasalnya di puncak Gunung Prau, Luna Maya pamer meteor shower dan indahnya sunrise di puncak Gunung Prau. Ayo, BTS. Maksudnya kan ini bukan pengalaman kali pertama ya, tapi selalu menyenangkan dan selalu amazed dengan keindahan alam sih. Menikmati indahnya hujan meteor di ketinggian 2.500 lebih Gunung Prau menjadi bukti bahwa Luna Maya anak gunung sejati. Pasalnya sebelumnya ia pernah menaklukkan Gunung Rinjani. Lantas mengapa Luna tak melibatkan sang kekasih saat menaklukkan Gunung Prau? Entahlah, satu hal yang pasti, saat tiba di akar cinta, Luna sempat melantunkan syair cinta untuk Maxim kekasihnya.